Ini masalah yang agak mengerikan ini. Hukumnya money politik. Ini ngeri. Money politik. Apa hukumnya Pak Ustadz? Sebagaimana kita ketahui, musim-musim pemilu banyak yang datang tiba-tiba berubah menjadi baik. Udah kayak setan gentayangan aja. Tidak kenal pun jadi sopan, santun. Ibu dikasih ya kadang amplop, ya kadang seragam, ya kadang mau kenang. Alhamdulillah kondom itu. Apa hukumnya Pak Ustadz? Nah ini saya kasih tahu biar ibu nanti merasa berdosa kok ya. Kita bagi dua dulu. Yang pertama, kalau dia memberi tidak ada komitmen sama sekali. Tidak ada komitmen sama sekali, itu namanya sodako. Kemarin datang ke masjid, Pak Ustadz, masjid kita ini AC-nya kurang dingin. Ya terus gimana Pak? Dananya nggak ada. Anu aja Pak Ustadz, butuh berapa lagi ya kira-kira listriknya kuatnya? Ya mungkin 2, 4 masih kuat ini. Ya udah Tat, nanti saya sumbang 4 AC. Terus saya bilang pengurus bilang, Ustadz siapa Pak Ustadz? Bapak Fulan bin Fulan. Ya Allah Tat, dia tuh caleg Tat. Nanti dia tuh pasti punya muatan motif bla bla bla. Mas, kalau dia ngomong saya kasih AC, coblos saya, baru itu namanya motif. Tapi kalau di hati kita nggak bisa tahu. Emang caleg nggak boleh sedekah Bu? Boleh lah. Jadi nggak masalah kalau mau sedekah silakan, tapi tidak boleh ada baik komitmen itu secara nyata maupun secara isyarat, baik secara wujud hakikat maupun cuma secara sindiran, dua-duanya sama saja tidak diperbolehkan. Itu poin yang satu. Poin yang kedua, tidak ada komitmen. Maaf, ada komitmen. Maka kalau ada komitmen, hukumnya adalah haram. Kenapa haram Pak Ustadz? Itu namanya sogokan. Ar-rashi wal murtashi kulun finnar. Yang nyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Pak Ustadz dia orang baik kok, walaupun gak dikasih duit. Aku juga nyoblos dia. Bohong. Kalau dia baik, dia gak mungkin ngasih ibu apa-apa. Bayangin kalau Ustadz betulan nyalek nih. Andai kata betulan nyalek, kira-kira Ustadz membayar ibu-ibu SQ untuk nyoblos saya gak kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena saya udah pede. Pasti ibu nyoblos saya, walaupun saya nggak yakin sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya pede. Nggak mungkin lah jemaahku nggak nyoblos aku. Logikanya begitu. Jadi ketika dia membayar uang, itu sebenarnya bukti kalau dia nggak pede ibu akan nyoblos dia. Paham tidak? Ya udah Tat. Kalau memang nyoblos dia akhirnya jadi korupsi, jadi apa namanya menyogok, ya udah Tat, aku ambil duitnya, tapi aku nggak nyoblos dia. Itu namanya khianat. Mau lari kemana kau? Kau coblos jadi sogokan. Enggak, kau coblos jadi mati memang sudah Pak Ustaz. Nah, yang tadi ngomong udah terlanjur deh, rasain situ. Bu, mohon maaf, ini nggak ada, saya nggak ada niat nyinggung siapa-siapa, tapi Bu bermuhasabah aja. Pegang omongan Ustadz ya, perhatiin ya. Pelacur yang hina Bu, untuk ukuran short time 1 juta. Ibu tahu short time? Durasi pendek, cuman buang ludah, itu aja. Itu harganya 1 juta. Ya iyalah, 1 juta. Mulianya pelacur ini Bu, itu baru ukuran short time. Apalagi short dotok doain goin pakok. Astagfirullahaladzim. Lah ibu dikasih 300.000, buang nggak untuk 5 tahun? Ya Bu, mohon maaf Bu, 300.000 berarti setahunnya ibu nggak sampai 100.000 loh. Murah banget. Ketika ibu menerima 300.000, ibu sudah berkongsi. Apa berkongsi itu Bu? Berserikat, bekerja sama untuk melakukan tindakan korupsi secara nyata. Dah gini, saya kasih analogi yang simpel. Bu, mohon maaf, 1 orang 300. Untuk Agus Khairul Huda, jadi seorang anggota dewan di Balikpapan butuh 4.000 suara. Berarti 300 kali 4.000 sama dengan 1,2 M. Itu baru nyogoknya. Belum alat peraga yang fotonya majang-majang dak karuan itu loh.
yang sampai pakai baju Superman, baju hero, ya, sampai ada yang masya Allah mukanya didandanin yang aneh-aneh begitu. Sampai kemarin ada perempuan, Bu, memang cantik sih, sambil gini Bu posisinya, saatnya mencoblos yang cantik. Apa hubungannya? Otakku jadi traveling kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi mohon maaf, anggaplah modalnya untuk Ustaz jadi anggota dewan 2 miliar. Sedangkan gajinya anggota dewan Balikpapan yang jujur, ibu-ibu per bulannya 15 juta rupiah saja. 15 juta dikalikan 12 bulan per tahun cuma 180 juta saja. Dikali dengan 5 tahun cuma dapat 900 juta saja. Modalnya 2M. Ayo, logika mana yang ibu pakai? Pasti dia korupsi. Dia korupsi gara-gara ibu-ibu yang menerima amplop 300.000 rupiah. Hah? Mati memang kau ya. Pasti gini, nyesel aku pengajian hari ini tadi ngapain datang ke sini. Jadi tahu hukumnya, ya kan? Jadi ibu-ibu mohon maaf, kalau udah telanjur gimana Pak Ustadz? Yang udah telanjur, yang pertama taubatan nasuhan, dan uangnya ibu-ibu masukkan ke kotak masjid, masukkan ke kotak amal solih. Pak Ustadz, tapi ngasihnya mukena. Untuk yang dikasih benda, perkirakan harganya berapa? Kalau dijual misalnya mukena, ibu tanya tukang mukena itu berapa Mbak? Oh kalau ini sih biasanya 150 Mbak. Ya udah. Atau ibu cek di Shopee, gratis ongkir, 22 hari ini, cek nih. Iya kan? Oh pantesan orangnya dikit, jamnya pada belanja semua nih. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu nanti 150 sedekahkan ke masjid, ibu niatkan untuk memohon ampun kepada Allah. Serius tuh. Banyak yang mau datang ke sini. Pak Ustadz, saya mau datang ke sini, nanti saya bawa sesuatu bla bla bla. Saya bilang saya terbuka, siapapun mau datang silahkan. Tapi mohon maaf tidak perlu membawa apa-apa. Bapak datang cuma menyampaikan program Bapak, silahkan. Tapi jangan Bapak datang untuk memberi sesuatu kepada ibu-ibu, apalagi minta gini, Tat saya mau datang tapi ibu-ibunya ditanya yang mau, nanti saya kasih ini, cuman saya minta KTP-nya. Sudah, yang kayak begitu tidak usah saja. Aduh, tema apa sih ini ya Allah ya? Kok nggak enak begini Pak Ustaz? Jadi ibu-ibu begitu Bu ya, itu hukum money politik. Hukumnya adalah haram. Yang terakhir, kiat-kiat atau ciri-ciri pemimpin yang bisa kami coblos. Kalau Ustadz sih sebenarnya simpel aja. Kembali kepada kriterianya sifat wajib Nabi. Ada 4, apa aja Bu? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yuk kita pelajari. Yang pertama tadi misalnya sidik, berarti jujur. Seorang pemimpin yang jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau pemimpin sudah sering bohong, apalagi yang mau kita harapkan? Betul? Mohon maaf, ibu-ibu ngomong A, besoknya ngomong B, berarti itu pemimpin yang tidak jujur. Awalnya tidak mau ini, ternyata mau begitu. Awalnya tidak mau itu, ternyata mau begini. Berubah-ubah sifatnya, berarti itu bukan pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang jujur. Sidik. Yang kedua adalah memiliki sifat fatonah, cerdas. Pemimpin memang cerdas, gak bisa. Yang penting sholih, yang penting baik hati. Ini bukan nyari ustadz ceramah. Kalau ustadz iya Bu. Jadi ustadz yang penting sholih, udah bagus lah. Ini pemimpin kok, cari yang cerdas. Kapasitas ilmunya harus yang mapan. Itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, apalagi Pak Ustadz? Yang ketiga adalah memiliki sifat amanah. Berarti memiliki integritas. Ibu cek aja itu. Jangan sampai mulut dengan kelakuan beda. Ngomong gak boleh ini tapi ternyata begitu. Ngomong gak boleh itu tapi ternyata begini. Itu namanya berarti dia tidak amanah. Dan yang ketiga, keempat, adalah tabligh, memiliki sifat komunikatif, bisa menyampaikan, pintar berbicara.
Pemimpin kok pinter ngomong? Loh, memang pemimpin harus pinter ngomong. Kebayang nggak punya gagasan yang banyak tapi nggak bisa ngomong? Jatuhnya nanti malah tidak keluar gagasannya. Maka jadi cari pemimpin, kita pilih yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jelas Bu? Alhamdulillah.